Tanggal 4 Agustus tahun 1945, di rumah di Kana kegembiraan atas kedatangan Yesus sedikit kurang meriah dibandingkan saat mukjizat perkawinan. Tidak ada pemain musik, tidak ada tamu-tamu, rumah tidak dihiasi dengan bunga-bunga dan daun-daun evergreen, tidak ada meja-meja yang ditata untuk banyak tamu, pun tidak ada pengurus rumah tangga dekat bufet-bufet dan bejana-bejana batu penuh anggur. Tetapi kasih mengungguli segalanya dan itu diberikan dalam bentuk dan ukuran yang tepat, yakni, bukan kepada tamu, yang mungkin juga seorang kerabat jauh, namun masih seorang manusia, melainkan kepada tamu guru yang kodrat sebenarnya dikenali dan diakui dan yang sabdanya dihormati sebagai suatu yang ilahi. Hati mereka yang di Kana, oleh karenanya, mengasihi dengan keseluruhan dirinya sahabat agung, yang muncul dalam jubah linennya di pintu masuk kebun, di hijau asri kebun dan merah matahari tenggelam, yang memperindah segalanya dengan kehadirannya, mengkomunikasikan damainya bukan hanya kepada hati mereka kepada siapa ia menyampaikan salamnya, melainkan juga kepada seluruh alam raya. Dan itu sungguh tampak seolah selubung damai sukacita yang hikmat dihamparkan kemanapun ia mengarahkan mata birunya. Kemurnian dan damai mengalir dari matanya, kebijaksanaan dari bibirnya dan kasih dari hatinya. Apa yang hendak aku katakan mungkin tampak mustahil bagi pembaca halaman-halaman ini. Dan kendati demikian, tempat yang sama, yang sebelum kedatangan Yesus adalah suatu tempat yang biasa, atau suatu tempat yang sibuk tanpa kemungkinan damai, yang diasumsikan seharusnya bebas dari kesibukan kerja, dimuliakan begitu ia muncul di sana, dan kesibukan menjadi tertib dan tidak menghalangi kemungkinan pemikiran-pemikiran adikodrati berbaur dengan kerja manual. Aku tidak tahu apakah aku menceritakannya dengan jelas. Yesus tidak pernah bermuka masam, tidak bahkan ketika ia lebih jijik terhadap sesuatu yang terjadi, melainkan selalu bermartabat mulia dan mengkomunikasikan martabat adikodrati yang begitu rupa ke tempat di mana ia melangkah. Yesus tidak pernah menjadi seorang teman yang riang gembira atau seorang yang suka mengeluh, yang tertawa sinis atau tampak terlalu mencemaskan kesehatannya, tidak bahkan di saat-saat kegembiraan paling besar ataupun kesedihan paling mendalam. Senyumnya tiada duanya, tak ada seorang pelukis pun yang akan pernah dapat mereproduksinya. Senyumnya bagai suatu cahaya yang memancar dari hatinya, suatu terang cemerlang di saat-saat sukacita terbesar sebab suatu jiwa telah ditebus atau menghampiri kesempurnaan, akan aku katakan sebagai seulas senyum optimistis, ketika ia memberikan persetujuan atas perbuatan-perbuatan spontan dari para sahabat atau para muridnya dan menikmati kebersamaan mereka, seulas senyum malaikat biru, yang tinggal di taman warna. Ketika ia membungkuk ke atas anak-anak untuk mendengarkan mereka, mengajar mereka dan lalu memberkati mereka, seulas senyum yang dilemahkan oleh belas kasihan ketika ia melihat kemalangan-kemalangan daging atau jiwa. Akhirnya seulas senyum ilahi, ketika ia berbicara tentang bapaknya atau bundanya, atau menatap atau mendengarkan bundanya yang tersuci. Aku tidak pernah melihatnya terlalu mencemaskan kesehatan, tidak bahkan di saat-saat siksa aniaya yang paling pahit. Sepanjang derita dikhianati, sepanjang duka cita saat ia mencucurkan keringat darah, dan kejang-kejang sakrat mautnya. Apabila kesedihan mengatasi kecemerlangan manis dari senyumnya, kesedihan tidaklah cukup untuk menghapuskan damai, yang bagai suatu mahkota yang berkilau dengan permata-permata surgawi pada dahinya yang licin dan menerangi pribadi ilahinya. Pula aku tidak pernah melihatnya larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Ia tidak pantang tawa terbahak-bahak apabila situasi menuntut itu, tetapi ia akan segera kembali ke damai tenang rajawinya. Namun saat ia tertawa, ia secara mengagumkan tampak jauh lebih muda. Hingga ke tahap tampak seperti seorang pemuda berumur 20 tahun dan dunia tampak merekah melalui tawanya yang menawan, sepenuh hati dan lantang serta merdu. Pun tak dapat aku katakan bahwa aku pernah melihatnya melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Entah ia bergerak atau berbicara, ia melakukannya begitu tenang, meski begitu, tanpa menjadi lamban atau tanpa gairah. Itu mungkin karena, sebab ia tinggi, ia dapat melangkah lebar, tanpa harus berlari,
untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dan begitu pula ia dapat meraih benda-benda yang jauh tanpa harus bangkit berdiri untuk melakukannya. Bahkan cara ia bergerak sungguh santun dan agung. Dan bagaimana dengan suaranya? Baik, aku sudah mendengarnya berbicara selama nyaris 2 tahun. Dan meski begitu aku terkadang kehilangan alur pembicaraannya sebab aku menjadi begitu asyik dalam mempelajari suaranya. Dan Yesus, dengan sangat lemah lembut dan sabar, mengulangi apa yang telah ia katakan dan ia menatap padaku dengan senyum seorang guru yang baik guna memastikan bahwa tak ada suatu pun yang hilang dalam diktenya karena sukacitaku dalam menikmati dan mendengarkan suaranya serta mempelajari nadanya dan pesonanya. Tetapi sesudah 2 tahun aku juga tidak dalam posisi untuk dapat mengatakan dengan tepat nada apa itu. Aku dengan pasti mengeluarkan nada bas dan juga nada tenor ringan. Tetapi aku selalu ragu apakah itu adalah suara tenor yang kuat atau suara bariton sempurna dengan rentang vokal yang sangat luas. Akan aku katakan bahwa adalah yang terakhir sebab suaranya terkadang mengambil nada-nada yang kaya resonansi bagai lonceng perunggu, lembut merdu dan begitu dalam, teristimewa ketika ia berbicara kepada seorang pendosa. Guna menghantarnya kembali kepada rahmat atau ia menunjukkan penyimpangan-penyimpangan manusia kepada orang banyak. Tetapi apabila ia menganalisa atau mengutuk hal-hal terlarang atau ia menunjukkan kemunafikan manusia, nada yang bagai perunggu dari suaranya menjadi lebih jelas. Dan nada-nada itu setajam gelegar guntur apabila ia menyatakan kebenaran atau kehendaknya dan nada-nada itu bervibrasi bagai lembaran emas yang dihantam dengan sebuah palu kristal apabila ia memadahkan puji-pujian kerahiman atau mengagungkan karya Allah. Tetapi warna nada suaranya sungguh teramat menawan apabila ia berbicara kepada atau tentang bundanya. Suara Yesus kala itu sungguh penuh luapan kasih hormat seorang putra, dan kasih Allah yang memuji karyanya yang paling sempurna. Dan ia menggunakan nada yang sama, meski tidak sebegitu kuat, apabila ia berbicara kepada orang-orang kesayangannya, kepada orang-orang yang bertobat dan kepada anak-anak. Dan suaranya tiada pernah lelah, tidak bahkan dalam suatu khotbah yang sangat panjang. Sebab suaranya itu mewarnai dan menyempurnakan pikiran dan perkataannya, dengan menekankan kuasa atau kebaikannya, seturut perkaranya.